Baiklah, kita akan mulai PA kita malam hari ini. Saya minta Muse pimpin kita dalam doa ya, Muse. Ya, baik. Mari kita berdoa sebelum kita mulai belajar bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur, Bapa, untuk malam hari ini lagi. Engkau menyertai kami, Engkau pelihara kami, Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan yang baik kepada kami. Sehingga malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk kami belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong kami dalam kami belajar firman-Mu, sehingga apa yang kami pelajari ini semakin membuat kami waspada akan setiap hal, setiap fenomena yang timbul, yang muncul di tengah-tengah kehidupan kami di dalam dunia ini, ya Tuhan. Sehingga sebagai orang percaya, kami dapat menempatkan diri kami di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Pimpinlah kami semuanya. Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita kembali akan belajar satu bagian firman Tuhan ya yang terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan 44. Tapi kita tidak akan baca semua ayat itu semuanya begitu ya. Kita tidak akan baca semua ayat itu. Nah, malam hari ini kita hanya fokuskan kepada beberapa ayat dari firman Tuhan saja. Ya. Baik. Yang pertama itu dalam ayat 4 sampai dengan 5, kemudian ayat 11, ya. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 23, 24, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lalu kemudian ayat 25, 26, 27, dan ayat 44. Ya. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang fenomena-fenomena yang muncul menjelang akhir zaman, ya kita bisa melihat bahwa sepanjang pasal 24 itu Tuhan Yesus menunjukkan banyak tanda pada kita. Kalau kita mau hitung kurang lebih ada sekitar 10 tanda yang akan terjadi menjelang akhir zaman, ya. Dan itu cukup banyak kalau kita mau bahas sekaligus pada malam hari ini. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya hanya akan memfokuskan pembahasan kita berkaitan dengan tanda yang Tuhan Yesus berikan, yaitu tentang munculnya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, ya, atau guru-guru palsu di dalam jemaat atau di dalam gereja.
dengan berbagai tanda dan fenomena-fenomena yang dimunculkan oleh Mesias-Mesias, guru-guru, dan juga nabi-nabi palsu tersebut. Nah, kalau kita lihat di layar ini ada satu lukisan, ya, lukisan yang dilukis oleh seorang pelukis dari Italia yang bernama Luca Signorelli, ya, pada tahun 1501, yang dimana lukisan ini dipajang, ya, di dalam katedral Orvieto yang ada di Umbria di Italia Tengah, ya. Nah, dalam lukisan ini dia menggambarkan tentang iblis yang sedang berbisik kepada antikristus, ya. Yang di depan itu adalah antikristus yang memakai gambar Yesus, ya, tapi digambar sedemikian rupa oleh Luca ini, ya, Luca Signorelli ini, ya. Mukanya agak mirip Yesus tapi berbeda penampilannya, gitu ya. Dan kemudian di belakangnya itu ada iblis yang sedang membisikkan sesuatu kepada Mesias palsu atau nabi palsu, atau juga disebut dengan nama Antikristus, ya. Nah, judulnya itu adalah Deeds and Sermon of the Antichrist, ya. Nah, itu dia judul yang diberikan oleh Luca Signorelli, ya, untuk menggambarkan apa yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di samping dari lukisan, ya, samping dari dua tokoh itu, yaitu Antikristus dengan iblis yang di tengah-tengah itu, kita lihat bahwa di sampingnya itu banyak orang, ya. Nah, orang itu siapa, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Tafsiran yang satu gambaran yang ingin ditunjukkan oleh Luca Signorelli dari lukisan ini adalah menyatakan bahwa Antikristus itu, ya, yang disebut juga dengan nama Mesias palsu, guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu itu tidak muncul atau berkembang di luar gereja, tapi justru terjadi dan dia bertumbuh di dalam gereja. Nah, orang-orang yang digambarkan di samping itu adalah menunjuk kepada orang-orang percaya, ya, orang-orang percaya yang ada di dalam gereja. Nah, jadi dari lukisan ini, Luca Signorelli ingin memperingatkan kita tentang satu ancaman yang selalu muncul, ya, bukan sekali-sekali, tapi yang selalu muncul di dalam gereja, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, maka saya seringkali menggunakan bahwa penyesatan itu tidak jauh dari kita, tapi penyesatan itu adalah sesuatu yang terjadi dekat dengan kita, bahkan di dalam persekutuan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu berhati-hati terhadap berbagai macam tanda, ya, fenomena-fenomena yang dimunculkan di sekitar kita, yang timbul di dalam gereja di sekitar kita, ya, supaya kita menjadi orang Kristen yang selalu waspada, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada kita di dalam firman Tuhan tadi, waspada, berjaga-jaga, ya, karena tanda-tanda itu akan terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dan sudah terjadi, bukan hanya akan, tapi sudah terjadi di dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya. Nah, Mesias palsu dan nabi palsu, ya, banyak Mesias dan nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini dia, ya. Kata kunci, kalimat kunci yang mau kita ingat pada malam hari ini. Banyak Mesias palsu, banyak Mesias dan nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Kalau kita belajar di dalam sejarah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya yang namanya Mesias palsu atau ajaran palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi yang menyatakan diri sebagai utusan Kristus atau bahkan yang menyatakan diri sebagai Kristus itu sendiri, ya, sebenarnya bukan satu hal yang baru, ya, di dalam gereja awal. Ada beberapa bidat yang muncul di dalam gereja, ya, yang di antara bidat-bidat itu bukan hanya ajarannya yang sesat, tapi bahkan para tokoh-tokoh yang mengajarkan ajaran sesat itu dengan
berani mencetuskan diri mereka sebagai yang diutus oleh Kristus, bahkan yang menjadikan diri mereka sebagai Kristus itu sendiri, ya, Tuhan Yesus itu sendiri, atau Mesias palsu yang masuk ke dalam gereja. Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya Manikeisme, ya, Manikeisme yang dicetuskan oleh seorang yang bernama Mani, ya, seorang yang bernama Mani. Nah, Manikeisme ini merupakan agama yang muncul antara kekristenan abad pertama dan Islam pada abad ke-7 yang terpengaruh oleh bidat Gnostik yang mencampurkan, ya, yang merupakan campuran antara unsur Kristen, agama-agama kafir yaitu Persia, dan juga filsafat Yunani. Dalam hal ini kita melihat bahwa di dalam ajaran itu muncul yang namanya satu praktek yaitu sinkretisme, mencampurkan ya berbagai macam agama dan kemudian membentuk satu aliran kepercayaan yang baru. Nah, Mani ini, ya, Manikeus ini, ya, dia mengklaim bahwa dia menerima penglihatan-penglihatan dari Tuhan yang dia anggap itu, yang dia akui itu adalah dari Tuhan, ya. Di mana kemudian berdasarkan penglihatan-penglihatan itu dia menganggap dirinya sebagai Parakletos, ya, yaitu penghibur atau Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi pernyataan dari Manikeus, ya, atau Mani yang juga lebih sering dikenal dengan nama Mani itu, ya, dia mengatakan begini, pada satu zaman hal ini terjadi dengan kedatangan seorang utusan yaitu Buddha di India. Pada zaman yang lain ini terjadi melalui Zarathustra. Dalam ini adalah satu kepercayaan Yunani Persia, ya, yaitu yang namanya Zoroaster di Persia, ya. Dan pada zaman lain lagi hal ini terjadi melalui Yesus di negara barat, dan akhirnya pada masa kini wahyu dan kenabian ini menampakkan diri dalam diri saya, yaitu Mani, utusan Allah yang benar di negara Babel. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana orang ini menyamakan atau menyetarakan dirinya dengan para tokoh-tokoh agama, pendiri agama yang lainnya. Bahkan dia menyamakan dirinya dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan sejak abad pertama dalam gereja, ya, abad sekitar tahun 100-an, ya, itu sudah muncul satu bidat yang dengan tegasnya mengklaim dirinya sebagai Parakletos, bahkan menyamakan dirinya dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, kemudian yang kedua, yaitu ada satu bidat yang lain yang namanya itu adalah Montanisme, ya, yang didirikan oleh seorang yang bernama Montanus. Nah, sama dengan Manikeus, ya, Montanus ini juga menganggap dirinya sebagai Parakletos yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 7. Dan menurut dia bahwa dialah yang membawa penyataan Allah yang terakhir bagi dunia. Dan dengan demikian juga ini adalah menjadi penyataan yang tertinggi atau pernyataan diri Allah yang paling tinggi melebihi semua pernyataan-pernyataan yang lainnya, termasuk Tuhan Yesus sendiri, ya, yang diutus oleh Allah. Nah, bahkan Montanus juga mengatakan bahwa saya adalah Bapa, Putra, dan Parakletos, Roh Kudus, ya, dimasukkan di sini. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang melalui pernyataan dia, si Montanus ini, ya, menyamakan dirinya dengan Allah Tritunggal. Bahkan dia mengklaim dialah Allah Tritunggal itu sendiri karena dia Bapa, dia Putra, dan juga dia adalah Roh Kudus. Nah, sehingga ketika dia menyampaikan satu nubuatan, dia menyampaikan itu dalam bentuk pernyataan, ya, saya adalah Bapa yang berfirman, atau saya adalah Parakletos yang berfirman. Nah, sewaktu-waktu dia menampilkan juga dirinya sebagai Yesus yang menyampaikan firman Tuhan, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari pernyataan seorang bapak gereja yang bernama Eusebius, ya, di dalam buku tentang sejarah gereja yang ditulis oleh Bapak Gereja Eusebius itu,
dia menyinggung tentang bidat Montanisme ini. Dia mengatakan, Bapak Gereja Eusebius itu mengatakan demikian. Montanus ini adalah seorang petobat baru. Dia sangat berambisi untuk menjadi pemimpin jemaat. Karena itu dia membuka dirinya untuk iblis, sehingga ia kerasukan roh jahat, dan ia dikuasai oleh ekstase. Ekstase itu adalah satu keadaan yang membuat seseorang itu seringkali tidak sadar dan berhalusinasi. Seperti itu, ya, tidak sadar dan berhalusinasi. Nah, maka dikatakan begini, sehingga ia memperdengarkan bunyi-bunyi yang tidak dapat dimengerti, ia bernubuat dengan cara yang bertentangan dengan segala sesuatu yang biasa di dalam jemaat. Nah, Bapak Gereja Eusebius mengatakan bahwa salah satu praktek yang juga dilakukan oleh Montanus dalam yaitu dia mengajarkan tentang bahasa roh, ya, yaitu mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak dapat dimengerti. Kita ya langsung bisa nangkap ya maksudnya apa. Dia mengeluarkan satu bunyi-bunyi ya sepertinya kata-kata tapi tidak bisa dimengerti apa yang diucapkan oleh Montanus ini. Nah, Montanus ini punya dua orang nabiah perempuan yang bernama Priscilla dan Maximilla, ya. Minggu yang lalu saya ada singgung tentang hal ini kalau Bapak Ibu masih ingat, ya. Nah, dia melalui dua orang nabiah perempuannya ini, ya, dia seringkali menyampaikan satu nubuatan-nubuatan yang seringkali berkaitan dengan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Maka seringkali dia melalui nabiah perempuan itu mengatakan bahwa Yesus akan datang segera untuk kedua kalinya di Pepusa, di kampung di mana dia menjadikan itu sebagai tempat alirannya, gitu ya. Dan dia mengatakan, ayo semua berkumpul di sini untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah bidat, ya, bidat dalam gereja awal yang dengan berani mencetuskan dirinya sebagai Mesias palsu, ya, Mesias yang dinantikan, atau dia menyebut dirinya sebagai Bapa, bahkan dia menyebut dirinya sebagai Yesus sendiri, dan juga sebagai. Berdasarkan hal ini, dua contoh yang di atas. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus ya memberikan satu penegasan kepada kita berkaitan dengan ciri-ciri yang menyertai ya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang muncul di dalam gereja, ya, di mana Tuhan berkata, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita garis bawahi kata tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, ya. Kenapa Tuhan Yesus menegaskan hal ini, ya? Kenapa Tuhan Yesus menegaskan hal ini? Karena hal ini Tuhan berikan sebagai peringatan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, karena hal-hal ini akan diperlihatkan kepada kita. Untuk apa? Untuk menawan hati kita, menawan pikiran kita, untuk membuat kita menjadi takjub dengan apa yang dilakukan oleh Mesias palsu dan nabi-nabi palsu tersebut bersamaan dengan kemunculan mereka. Yaitu ada tanda-tanda yang dahsyat, ya. Tanda-tanda yang dahsyat ini seringkali diartikan dengan sihir, ya. Perbuatan-perbuatan sihir, perbuatan-perbuatan yang bersifat magic seperti itu. Dan mujizat-mujizat yang tujuannya adalah untuk menandingi atau untuk menunjukkan ya bahwa guru-guru palsu itu ya memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Perhatikan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Dalam ayat firman Tuhan yang lain, dalam Rasul Paulus, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 mengatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita perhatikan hal-hal seperti ini sudah terjadi di dalam gereja, ya. Perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu itu sudah terjadi di dalam gereja, ya. Dalam gereja zaman sekarang ini. Ini bukan terjadi di luar gereja, tapi ini terjadi di dalam gereja. Dan Tuhan memberikan tanda ini kepada kita supaya menjadi satu pembelajaran yang penting bagi kita, supaya kita hati-hati. Kenapa? Karena kedatangan atau kemunculan dari Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu itu, seringkali adalah satu kemunculan yang samar, Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan. Apa yang saya masukkan dengan kata samar di situ? Artinya bahwa kemunculan mereka dengan berbagai praktek yang mereka lakukan, itu seringkali seperti orang atau seperti para utusan Allah yang datang untuk menyatakan kebenaran, ya. Dan mereka di dalam praktek yang mereka lakukan seringkali menyebutkan tentang atau menyatakan tentang nama Yesus, ya. Jadi dalam hal ini kita harus hati-hati dan jangan sampai kita terkecoh langsung kemudian dengan dengan mudahnya mengklaim, oh ini adalah seorang utusan Kristus yang lainnya atau seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang diberikan karunia-karunia yang ajaib untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena sekalipun mereka menunjukkan ciri-ciri atau tanda-tanda yang memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang hebat, mujizat-mujizat, tetapi sesungguhnya itu semua adalah untuk menutupi kepalsuan mereka, ya, untuk menutupi kepalsuan yang sedang mereka praktekkan di dalam ajaran dan di dalam maksud mereka, yaitu untuk menyesatkan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu ada berdasarkan ayat-ayat ini, ada dua ciri yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kedatangan dari kemunculan dari Mesias-Mesias palsu dan atau nabi-nabi palsu, ya, guru-guru palsu yang sudah ada di sekitar kita. Yang pertama, ya, yang perlu kita perhatikan yaitu amatilah buah yang dia hasilkan. Buah pelayanannya, itu yang paling penting, ya. Buah pelayanan yang dia hasilkan. Apakah pelayanan itu berpusatkan kepada Kristus, Tuhan Yesus yang dimuliakan, atau justru melalui apa yang dia lakukan kemudian orang lebih mencari dia daripada mencari kuasa Tuhan, mencari pribadi Yesus itu sendiri, ya. Karena apa? Karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Mesias-Mesias palsu ini tentu akan menakjubkan banyak orang, membuat orang menjadi kagum. Nah, sehingga ketika orang datang, orang bukan datang mencari Tuhan Yesus, ya. Orang datang bukan untuk kemudian bertobat, mengakui dosa-dosanya dan kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat. Tetapi yang dicari oleh orang-orang yang datang kepada guru-guru palsu ini adalah apa? Hanya mujizatnya. Perhatikan, ya. Yang dicari oleh orang-orang itu hanya mujizatnya, ya, tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh orang itu, bukan Yesus. Nah, maka menjadi satu ciri yang bisa kita nilai dari apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai yang memberitakan tentang Yesus atau yang mampu punya kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat itu adalah apakah dengan mujizat itu dia membawa orang datang kepada Tuhan Yesus atau tidak. Ya, atau justru sebaliknya datang kepada dirinya sendiri. Mencari dia, mengagungkan dia, memuji-muji dia, ya, mengatakan dia punya karunia yang hebat, dia orang yang luar biasa dan lain sebagainya. Sedangkan orang itu sendiri tidak mengalami pertobatan, ya, tidak mengalami pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, amati apa yang sedang diajarkannya, ya. Selain dari buah pelayanannya, lalu kemudian yang kedua yang perlu kita cermati adalah apa yang diajarkan oleh Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, atau guru-guru palsu yang muncul di dalam gereja. Ini harus kita cermati dengan baik, ya.
Kenapa? Karena seringkali ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang-orang ini itu disamarkan, ya, disamarkan. Sepertinya dia sedang mengajarkan firman Tuhan, tetapi dia sedang mengajarkan firman yang lain. Seperti dia sedang memberitakan Injil, tapi yang dia beritakan itu bukan Injil, tapi Injil yang lain. Dia bukan sedang memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat, sebagai satu-satunya jalan untuk membawa orang kepada hidup yang kekal. Tapi dia sedang mengajarkan yang hanya bersifat motivasi-motivasi yang mendorong orang untuk mencari dunia, bukan mencari Tuhan. Yang mendorong orang untuk mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, bukan mengejar apa yang menjadi kekekalan, ya, menjadi tujuan dalam kekekalan. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Maka kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 15, ya. Di sana dengan tegas Rasul Paulus menunjukkan tentang ciri dari orang-orang ini, ya. Ciri dari orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat ini, ya. Bukan hanya dari sisi tanda-tanda yang dia lakukan, tetapi juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berbagai macam fenomena yang muncul, yang dilakukan oleh Mesias palsu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diperingatkan oleh Tuhan supaya berhati-hati terhadap ciri-ciri dan tanda-tanda yang dimunculkan, ya, yang diajarkan oleh Mesias palsu dan guru-guru palsu yang muncul di sekitar kita, di dalam gereja, bukan di luar gereja, ya. Nah, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu berdasarkan kebenaran ini, ya, mari kita ingat baik-baik, ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita di dalam firman Tuhan, ya, supaya kita mencermati ketika kita mendengarkan orang-orang dengan berbagai macam tanda-tanda yang ajaib yang dilakukan. Kita perhatikan dengan 2 ciri ini, ya. Pelayanan itu menghasilkan apa? Orang-orang yang bertobat, kemudian datang kepada Tuhan Yesus, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, atau hanya sekedar mencari mujizatnya saja. Yang kedua, yang diajarkan itu adalah Injil yang membawa orang kepada keselamatan, atau Injil yang lain yang membawa orang mencari dunia dengan segala hal yang ada di dalamnya. Ya. Nah, maka kalau kita perhatikan ya banyak sekali ajaran-ajaran yang berkembang, ya, baik dari sisi di dalam gereja yang dimulai dari sejak abad ke-18, 19, di mana kemudian berkembang menjadi munculnya aliran teologi liberal di dalam gereja. Itu adalah tanda dari kemunculan guru-guru palsu di dalam gereja, ya, pada abad 1920. Itu adalah tanda-tanda di mana ajaran-ajaran palsu itu mengarah kepada teologi liberal, ya, teologi yang menyangkal Alkitab, yang tidak menerima Alkitab sebagai firman Allah, yang bahkan meragukan ketuhanan dari Tuhan Yesus, dan bahkan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya mengaku Yesus sebagai manusia biasa. Nah, di zaman kita sekarang, di abad 21 ini, Bapak Ibu Saudara, fokusnya berbeda dengan aliran yang muncul pada abad 1920. Aliran sekarang ini muncul kepada fenomena-fenomena dengan tanda-tanda yang mengarahkan orang kepada hidup yang berpusatkan kepada mamon, ya, pada mamon, kepada harta benda duniawi, mencari dunia dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Sehingga orang datang ke gereja bukan mencari Tuhan, tapi untuk mencari berkat, ya, bukan mencari Tuhan, tapi mencari berkatnya. Berkat supaya apa? Supaya mereka bisa kaya, punya kekayaan dunia ini, ya, menjadi orang yang punya harta yang berlimpah. Nah, karena itu seringkali di dalam gereja abad ke-21 ditandai dengan maraknya, munculnya, berkembangnya teologi kemakmuran dengan begitu bebasnya, luar biasa, ya, mengajarkan orang mencari kemakmuran di tengah-tengah dunia, mencari hidup duniawi, dan menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memperkaya diri, ya. Nah, maka orang datang ke gereja bukan
bukan hanya karena mereka rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, ya, tapi itu dipoles, ya. Tujuan itu disamarkan, dipoles, ya. Dengan apa? Dengan mencari firman yang dapat memotivasi mereka untuk memuaskan kedagingan dan kemanusiaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pada abad 21 ini, ya, banyak sekali orang Kristen yang tidak suka kepada ajaran-ajaran yang bersifat Alkitabiah, yang menekankan kepada Injil keselamatan, yang mengecam dosa, yang membuat orang menjadi takut dengan berbagai penghukuman Allah atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia pada abad 21 ini. Kenapa? Karena orang lebih suka Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan dan membuat kaya, dan lain sebagainya. Orang lebih suka kepada hal-hal seperti itu. Nah, tanpa disadari, Mamon sedang masuk di dalam gereja dan memperdaya orang-orang Kristen, sehingga akhirnya pusat penyembahan orang percaya itu bukan lagi kepada Allah, tetapi berkat-berkat yang berasal dari Tuhan sendiri. Nah, bukan Tuhan yang dicari, tapi berkatnya. Ini adalah satu hal yang sedang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dua ciri yang dapat kita jadikan sebagai satu standar untuk menilai apakah ajaran yang muncul, yang berkembang di dalam gereja itu adalah ajaran yang sesuai dengan Alkitab firman Tuhan, atau ajaran-ajaran yang sedang diajarkan oleh guru-guru palsu yang sedang menyusup ke dalam gereja dan menyamar sebagai Mesias atau sebagai orang yang membawa kebenaran, tapi kebenaran-kebenaran palsu yang diberitakan di dalamnya. Lalu kemudian fenomena-fenomena yang terjadi di dalam dunia, di mana di dalam zaman kita sekarang ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini muncul orang-orang yang mengaku sebagai Mesias, ya. Nah, waktu kemarin minggu yang lalu Komusa ada sempat singgung tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa, ya. The Almighty God, the Almighty God Church, ya. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dengan tanda-tandanya, ya, dengan berbagai macam ajaran yang berkembang di dalamnya. Dan tokohnya itu adalah seorang wanita, ya, yang mengaku dirinya sebagai Mesias yang datang untuk kedua kalinya, ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bahas ini, saya ingin menunjukkan satu contoh yang lain kepada kita. Bahwa sebenarnya ini bukan satu hal yang baru, bukan hal yang baru muncul di dalam zaman kita sekarang ini. Tapi sebenarnya dalam sejarah gereja sepanjang zaman, ya, sebenarnya sudah banyak sekali muncul orang-orang dengan ciri-ciri yang seperti itu. Nah, saya ketemu dengan satu artikel di Wikipedia, ya, di internet, yang mengumpulkan, ya, atau yang merangkumkan orang-orang yang muncul dalam sejarah sejak abad ke-19, ya. Sebenarnya sejak abad-abad sebelumnya juga sudah banyak, ya. Tapi ini menyoroti dari sejak abad ke-19 sampai dengan 21. Nah, dalam Wikipedia ini dituliskan nama-nama orang, ya, yang pernah datang, yang pernah hidup, yang kemudian mengklaim dirinya sebagai Mesias, sebagai Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk kedua kalinya. Ya, abad 19 itu ditandai dengan munculnya seorang yang bernama John Nicholson, ya. Dia sebenarnya adalah seorang pemberontak pajak komunis, ya, yang diklaim sebagai penyelamat dunia dan reinkarnasi dari Yesus Kristus, ya, dan tubuhnya adalah bait dari Roh Kudus pada tahun 1834. Nah, ini adalah masa perang kemerdekaan, masa pemberontakan di Inggris, ya, melawan pemerintahan Raja Inggris, ya. Nah, orang ini kemudian dibunuh, ya, mati dalam peperangan di Bossenden Wood pada tahun 1838.
Lalu kemudian ada juga muncul seorang yang bernama Arnold Potter. Dia adalah pemimpin dari sebuah pemimpin gereja dari pecahan dari gereja yang menamakan diri dengan Gerakan Orang Suci Zaman Akhir. Nah, ini dia, ya. Dia mengklaim bahwa Roh Yesus Kristus masuk ke dalam tubuhnya dan ia menjadi anak Allah yang hidup. Ia meninggal dalam usahanya untuk masuk ke sorga dengan cara melompat dari tebing, ya. Nah, kemudian mayatnya diambil oleh para muridnya dan kemudian dikuburkan. Nah, ini adalah yang kedua. Lalu ada yang namanya William W. Davis, ya, juga adalah pemimpin dari pecahan Latter Day Saint. Ini adalah gereja Mormon, aliran Mormon, ya, yang disebut sebagai kerajaan surga yang berlokasi di Walla Walla di daerah Washington, ya, negara bagian Washington. Dia mengajarkan pengikutnya bahwa ia adalah malaikat Mikael yang sebelumnya pernah hidup sebagai Adam, Abraham, dan Daud. Nah, ketika putranya Arthur yang bernama Arthur lahir pada tanggal 11 Februari 1868, Davis menyatakan bahwa bayi ini adalah reinkarnasi Yesus Kristus. Nah, ketika putra keduanya yang bernama David lahir tahun 1869, dia menyebutnya sebagai Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perhatikan ya, ajaran-ajaran apa yang dicetuskan oleh orang-orang ini agak-agak mirip semuanya, ya. Lalu kemudian ada muncul seorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad dari Kadian, India. Dia mengklaim dirinya sebagai Yesus Kristus yang dalam ajaran Islam disebut dengan Nabi Isa, di mana Isa akan datang kedua kalinya sebagai Imam Mahdi. Nah, kelahiran Mirza Ghulam Ahmad ini dianggap sebagai datangnya Imam Mahdi atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, kemudian dia mendirikan gerakan Ahmadiyah di India pada tahun 1889. Ya, ini adalah salah satu aliran dalam Islam yang dilarang di Indonesia, ya. Nah, asalnya dari India. Nah, tokohnya ini mengklaim dirinya sebagai Yesus yang datang kedua kalinya. Lalu ada juga yang bernama Lou de Palingbor, ya. Nah, dia adalah pendiri dan kepala dari figur gerakan agama baru di Belanda yang mengklaim dirinya sebagai tubuh Yesus Kristus yang kembali. Nah, ini abad 19, Bapak Ibu. Ini ada hanya beberapa orang saja. Sebenarnya masih ada banyak yang lainnya lagi, ya. Lalu kemudian abad ke-20. Oke, sorry Bapak Ibu, kelihatan ini yang saya tampilkan di sini? Kelihatan Musa. Kelihatan ya, agak kecil sedikit lah ya. Coba nanti ini ya. Ya. Oke, view ya, saya besarin. Ya. Oh, malah kecil. Terbalik. Oke. Nah, oke. Abad ke-20 ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini muncul ada seorang yang bernama George Ernest Rhodes ya, yang disebut sebagai Kristus dari Montfaucon ya, atau George's Christ. Dia adalah pendiri dari Gereja Kristen Universal yang sekarang bernama Aliansi Universal di Prancis. Nah, dia diklaim sebagai Yesus dan Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi yang dianiaya untuk melaksanakan hukum kasih yang belum terpenuhi oleh para wakil Tuhan sebelumnya, termasuk oleh Yesus sendiri. Nah, ini dia ya. Lalu kemudian ada seorang yang bernama Ernest Norman. Ya, dia adalah seorang insinyur listrik Amerika yang ikut mendirikan Akademi Unarius of Science pada tahun 1954. Dia meyakini bahwa dia adalah Yesus di kehidupan sebelumnya, dan inkarnasinya di bumi adalah sebagai seorang malaikat bernama Raphael. Uniknya, bukan hanya mengaku sebagai inkarnasi dari Yesus yang berreinkarnasi dalam dirinya, namun dia juga mengaku dirinya sebagai reinkarnasi dari tokoh terkenal lainnya, termasuk Confucius, Mona Lisa yang dilukis oleh Leonardo da Vinci,
Leonardo da Vinci ya, kemudian Benjamin Franklin, lalu Socrates, Ratu Elizabeth yang pertama, dan juga Tsar Peter Agung dari Rusia. Nah, perhatikan ya, ini orangnya unik ya, orangnya unik. Lalu kemudian ada seorang yang bernama Krishna Penta. Lahir dengan nama Francis Herman Penkovic di San Francisco. Ya. Nah, dia kemudian mendirikan satu aliran yang dia beri nama WKFL, yaitu singkatan dari Wisdom, Knowledge, Faith, and Love. Ya, kebijaksanaan, pengetahuan, iman, dan kasih di Simi Valley, California pada tahun 1940-an. Nah, pada tahun 1948, ia menyatakan dirinya bahwa ia adalah Kristus, Sang Mesias versi baru, dan mengklaim telah memimpin konvoi kapal roket ke bumi dari planet yang sudah punah, yang bernama Neoprates. Ya, nah dia meninggal 10 Desember 1958 setelah bunuh diri, ya, dibom oleh dua mantan pengikutnya yang tidak puas, yang menuduh Penta kesalahan penanganan dalam dana ibadah dan telah mengadakan perselingkuhan dengan istri-istri mereka, ya. Nah, ini dia. Lalu kemudian ini yang baru-baru ini cukup yang cukup kontroversial, yaitu seorang Korea yang bernama Sun Myung Moon, ya. Dia diyakini ya oleh anggota gerejanya yang dia dirikan yang bernama Gereja Unifikasi, ya, sebagai Mesias dan Yesus yang datang kedua kalinya untuk memenuhi misi yang belum selesai dilakukan Yesus di perjalanan pertamanya. Nah, anggota gereja unifikasi ini atau unifikasionis ya menganggap Sun Myung Moon ya dan istrinya Hak Jahan ya, istri yang bernama Hak Jahan ini adalah istri yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Jadi istri yang pertamanya dia tinggalkan, dia menikah dengan perempuan ini, ya. Dan kedua orang ini dianggap sebagai, ya, oleh anggotanya itu dianggap sebagai orang tua ras manusia yang memulihkan keturunan Adam dan Hawa yang terkutuk. Nah, ini yang diajarkan oleh Sun Myung Moon dalam gereja unifikasi, ya, di Amerika, ya. Dia mendirikan gereja ini di Korea Selatan. Kemudian dia bermigrasi ke Amerika dan kemudian mengembangkan alirannya itu di sana, ya. Lalu kemudian ada juga yang bernama Jim Jones, ya, Jim Jones. Nah, Jim Jones ini adalah pendiri dari People Temple, ya, yang dimulai sebagai sebuah cabang dari sebuah sekte Protestan arus utama sebelum kemudian menjadi kultus terhadap pribadinya, ya. Mengkultuskan Jim Jones ini, ya. Nah, dia mengaku sebagai reinkarnasi Yesus, ya, dan juga reinkarnasi dari Akhenaten, ya, Buddha, Vladimir Lenin, dan juga Bapa Ilahi, ya, Bapa Ilahi pada tahun 1970-an. Dia kemudian menyelenggarakan bunuh diri massal, ya, di Johnstown, ya, Guyana pada tanggal 18 November 1978, dan dia mati bersama dengan semua pengikut-pengikutnya yang lainnya. Ya. Nah, lalu ada seorang yang bernama Apple White Marshall, ya, orang Amerika yang membuat satu postingan terkenal di Usenet, di mana dalamnya dia menyatakan aku Yesus anak Allah, ya, yang diakuinya sejak tanggal 25 September atau 26 September 1995. Nah, Applewhite dan para pengikutnya ini melakukan upacara bunuh diri massal pada tanggal 26 Maret 1997 untuk bertemu dengan apa yang mereka pikirkan merupakan pesawat ruang angkasa yang bersembunyi di balik komet Hale-Bopp, ya. Pada waktu itu ada satu komet yang sedang diramalkan akan jatuh ke bumi yang bernama komet Hale-Bopp, ya. Nah, kemudian ada juga seorang yang bernama Yahweh ben Yahweh. Ya, ini namanya unik, ya. Dia menggunakan nama Tuhan dalam perjanjian lama. Dia lahir, nama aslinya itu adalah Hulon Michel, ya. Dia adalah seorang nasionalis kulit hitam dan juga separatis
yang menciptakan Nation of Yahweh pada tahun 1979 di Liberty City, Florida. Ya, namanya memiliki arti Tuhan Anak Allah. Ya, pada tahun 1992 dia dihukum karena konspirasi untuk melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara sampai selama 18 tahun. Ya, selama 18 tahun. Oke, lalu ada yang namanya Wayne Ben, ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa searching di internet, ya, Mesias palsu. Nanti Bapak Ibu bisa ketemu ini. Yang ini ada 21 semuanya. Kalau mau dibacakan itu cukup panjang, ya, banyak sekali itunya. Tapi maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang dimunculkan di dalam Wikipedia tadi, ya, menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya Mesias palsu, nabi palsu, atau guru-guru palsu itu sudah muncul dengan begitu jelasnya di sekitar kita. Ya, ada yang terang-terangan mengaku diri sebagai Yesus, ada juga yang membungkus ya ajarannya itu dengan berbagai macam tanda-tanda yang ada. Nah, ya, termasuk juga gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang disebut oleh Komusa pada minggu yang lalu, ya, the Almighty God Church, ya, itu adalah jelas ajaran sesat. Karena bagaimanapun tidak mungkin Yesus itu menyatakan diri kedua kalinya dalam wujud seorang perempuan dan tetap ada di dalam dunia ini, tidak mungkin, ya. Dan ya ditambah dengan ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam gereja itu jelas sangat-sangat menyimpang, ya. Kenapa? Karena dia menolak 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, ya, dan bahkan untuk mengganti 13 surat itu mereka membuat 12 surat, ya, mereka kemudian membuat 12 surat yang baru untuk dimasukkan ke dalam Alkitab mereka. Nah, ini jelas adalah satu penyesatan, ya. Kemudian juga ada Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia atau Gereja Tuhan Ibu. Nah, ini adalah satu gereja yang muncul di Korea, ya, baru-baru ini, tidak lama pada abad ke-21 ini juga, ya, yang mengklaim bahwa Yesus itu zaman sekarang ini menyatakan diri dalam bentuk seorang perempuan, ya, dalam wujud seorang perempuan. Dan ada seorang tokoh di dalam gereja ini, dalam sekte ini yang dipuja sebagai Mesias, ya. Nah, kemudian baru-baru ini juga di Indonesia, Bapak Ibu Saudara, tepatnya di Papua, ada muncul seorang yang mengklaim dirinya sebagai Rasul Paulus yang kedua yang diutus oleh Tuhan ke bumi ini, ya. Nah, ini perhatikan, hati-hati. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan satu pesan khusus berkaitan dengan hal-hal yang sedang fenomenal di sekitar kita sekarang ini, ya. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang membawa pesan-pesan mujizat di dalam pelayanan mereka, karena tidak semuanya itu murni dari Tuhan, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan 2 ciri yang di atas itu, ya. Kenapa? Karena ajaran mereka tidak berpusatkan pada berita Injil keselamatan, ya. Yang diajarkan, yang ditekankan dalam setiap khotbah selalu mujizat, bukan pertobatan, bukan penyesalan akan dosa-dosa, minta pengampunan dari Tuhan, memohon anugerah Tuhan, tapi mujizat kesembuhan. Dalam siaran-siaran yang diberitakan selalu bicara tentang apa? Mujizat kesembuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena ini sama dengan teologi kemakmuran, ya. Bedanya teologi kemakmuran itu pusatnya adalah kepada mamon, ya, kepada hal-hal yang bersifat material, ya. Tapi ini lebih kepada mencari kuasa-kuasa yang seolah-olah kuasa itu datang dari Tuhan. Tapi ini perlu dipertanyakan, ya. Kita perlu berhati-hati dengan hal-hal yang fenomenal yang sedang terjadi di sekitar kita waktu-waktu ini. Lalu kemudian sebagai penutup bagi kita, firman Tuhan dalam 2 Petrus 2 ayat 1 mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan juga atas orang-orang yang menjadi pengikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
salah satu tanda yang Tuhan berikan kepada kita berkaitan dengan akhir zaman yang semakin mendekat adalah munculnya Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu, ya, atau yang juga disebut dengan nama antikristus ke dalam dunia ini. Ya, kiranya seperti yang Tuhan katakan kepada kita, ya, supaya kita waspada, berjaga-jaga, hati-hati, supaya kita jangan sampai ditawan oleh orang-orang itu. Kenapa? Karena ya apa yang ditawarkan itu menarik luar biasa, ya, menarik luar biasa. Siapa yang tidak mau sembuh? Coba, yang sakit siapa yang nggak mau sembuh? Ya, pasti mau sembuh dan orang pasti mencari itu, ya. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Lalu kemudian siapa yang tidak mau kaya? Semua orang mau kaya. Tapi inti dari iman Kristen bukan kekayaan. Kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Bonus yang Tuhan kasih untuk kita selama kita hidup dalam dunia ini. Ya, kita percaya Tuhan berkati kita. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah hidup mencari Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, ya. Hidup memuliakan Tuhan. Itu yang utama, yang prinsip dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, jadi abad 19-20 itu munculnya ajaran sesat yang berkaitan dengan teologi liberal, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menolak Alkitab sebagai firman Tuhan. Zaman modern, zaman abad 21 di mana kita hidup sekarang ini, ya, berbalik arah, ya, mendorong orang-orang percaya untuk mencari mamon, ya, mencari kesenangan-kesenangan dunia dalam hidupnya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang mari kita cermati dengan bijak, ya, supaya kita jangan sampai disesatkan dengan berbagai fenomena-fenomena yang muncul di dalam gereja dan di sekitar kita. Baik, ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Lucy, silakan. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi atau merespon dari apa yang sudah Musa sampaikan malam hari ini mengenai fenomena di akhir zaman? Saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara kalau ada yang ingin merespon atau menanggapi. Ada nih Lucy. Kalau saya melihat ini ajaran sesat, banyak bicara tentang berkat Tuhan, jadi kaya, mujizat-mujizat. Mereka pada memakai perjanjian baru. Nah, adakah mereka itu memakai perjanjian lama? Kenapa itu musuh? Oke, ya. Saya langsung jawab aja, Pak, ya. Oke. Nah, kalau memang sih kebanyakan memang mengutip dari, tidak juga, tapi sebenarnya hampir sama, Pak, hampir seimbang. Ya. Nah, salah satu yang dikutip dalam perjanjian lama itu adalah doa Yabes, ya. Nah, yang sekarang sudah ada lagunya, ya. Lagunya itu kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, ya. Nah, dan seterusnya. Itu adalah salah satu ayat yang dipakai, ya, sebagai landasan untuk teologi kemakmuran, ya. Nah, saya pikir tidak salah kalau kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan pasti memberkati kita. Ya, berkat itu Tuhan berikan kepada kita. Ya, baik itu berkat secara rohani dan juga berkat secara jasmani. Tuhan pasti berkati. Maka tadi saya bilang bahwa kekayaan itu adalah bonus yang Tuhan beri kita. Ya. Nah, tapi juga Tuhan mengingatkan dalam 2 Timotius mengatakan apa? Hati-hati terhadap orang-orang yang ingin menjadi kaya, ya, karena mereka akhirnya dikuasai oleh nafsu dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, ini peringatan yang Tuhan berikan juga kepada kita, ya. Nah, supaya artinya apa? Dalam hidup kita ini kita harus seimbang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, seimbang. Ya, dalam hidup kita memenuhi kebutuhan hidup rohani kita dengan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Ya, jangan sampai kita berat sebelah. Ya, dan kemudian apalagi kemudian memperalat Tuhan untuk mencari hal-hal yang bersifat jasmani untuk kepentingan jasmani kita, dan kita akhirnya mengabaikan hal-hal yang penting, yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Nah, maka ini harus seimbang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, harus seimbang. Jadi ada juga dikutip dalam perjanjian lama, Pak, ada juga, ya. Baik, Musa. Ya. Terima kasih, Musa, ya. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Ya.
Baik, ada lagi yang ingin meresponi atau menanggapi nih dari apa yang sudah Musa sampaikan tadi? Atau sudah paham semua mungkin ya? Udah jelas dari penjelasan yang sudah Musa uraikan tadi. Boleh ya? Iya, oke, Lucy. Ya. Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih ya Lucy. untuk Musa dan juga Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti PA malam hari ini, dan biarlah kiranya firman yang sudah disampaikan dapat kita pahami ya, dan juga menjadi suatu peringatan dan waspada bagi kita semua untuk menghadapi tantangan zaman yang ada. Baik, untuk menutup PA kita malam hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Minta dengan kasih, contoh jontel ya, pimpin kita dalam doa. Suara saya terdengar ya? Bagus, bagus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada malam hari kami bersyukur untuk sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Mr. Terry. Bagaimana kami menjaga iman kami dengan menghadapi segala bentuk pengajaran-pengajaran yang berkembang yang ada pada saat sekarang ini. Agar kami tidak terpengaruh, tapi biarlah kami benar-benar berada di dalam posisi kebenaran yang sudah kami terima, yang sudah kami imani. Berkati kami seluruh hamba-hambamu dan jemaat Tuhan dalam setiap kegiatan, baik dalam pelayanan maupun dalam kegiatan seharian kami. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Malam hari ini juga kiranya kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah raya kami pada esok hari, baik secara online maupun offline. Kiranya kami boleh mengikuti dalam situasi apapun, keadaan apapun yang sedang kami hadapi saat sekarang ini. Tapi biarlah kami boleh berhikmat untuk boleh mengatasi situasi yang ada, baik yang ada kami di rumah maupun juga kami ada di gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.